dipersepsikan Pak Ganjar ini adalah sosok yang bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Karena orang masih memilih-milih apa kita butuh perubahan, apa perubahan lebih baik, atau kita butuh untuk melanjutkan. Misalnya soal IKN Pak Ganjar, kota negara, bakal jadi nggak sih kita pindah gitu? Ya kalau itu sudah jadi undang-undang harus dong. Kalau kita nggak melaksanakan itu kita melanggar undang-undang. Siapapun yang akan menjadi pemimpin dia disumpah Mbak. Disumpah Mbak. Satu dia akan taat peraturan perundang-undangan, itu artinya undang-undang mesti dilaksanakan. Nah kalau sudah dikunci di situ, ini kan harus jalan. Dengan segala jerih payahnya harus dilakukan. Maka kalau kami melihat fondasi yang cukup kuat diletakkan oleh Pak Jokowi ini perlu satu dipercepat. Jadi percepat itu bisa kita katakan sebagai pemanfaatan. Dua penuntasan sampai cita-cita yang diharapkan. Dan cita-cita yang diharapkan sebenarnya kita bisa membaca dari konstitusi kita di pembukaan itu. Masyarakat adil, makmur, dan sebagainya itu. Nah itu terjemahan panjangnya. Jadi fondasi yang kuat itu sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja. Ceritanya apa? Mangkrak. Iya. Jangan sampai. Nah, maka itu. kemudian tolnya udah jadi. Tol itu tidak hanya sekedar mempercepat laju transportasi, tapi kiri kanannya harus tumbuh. PLN pernah saya ajak ngobrol. Setelah terjadi tol, berapa kemudian gardu-gardu baru muncul? Banyak, Mbak. Artinya tolnya oleh pusat. Maka provinsi kabupaten mesti menyiapkan jalan-jalan sampai kemudian kepada industri atau sumber ekonominya. Sehingga semua akan merangsek ke sana dan ini menjadi optimal pemanfaatnya. Dan itu butuh menuntaskan tugas. Sejak awal sudah menyatakan penolakan terhadap ibu kota negara ini karena punya dua alasan yang mendasar. Karena kita bicara tentang kebijakan publik, kebijakan yang sangat strategis. Pertama dari sisi prosedurnya, ya, legasi dan juga legalitasnya. Ya, karena ini kebijakan yang sangat strategis sekali lagi. Kemudian yang kedua dari sisi substansinya. Nah, kita bicara substansi, tentu kita juga melihatnya secara makro. Apa problem Indonesia saat ini? Maka diharapkan kebijakan IKN ini akan menjadi solusi atas problem nasional kita. Misalnya pemerataan, kemudian juga ketimpangan dan lain sebagainya. Demikian juga secara mikro, kita mempertanyakan apa dosa DKI sehingga dia dalam tanda petik kita cerai menjadi ibu kota. Nah, menurut kita berdasarkan pertimbangan makro bahwa ternyata Indonesia saat ini tidak membutuhkan lokasi istana baru. Ya, kita memerlukan konsentrasi bagaimana berpikir merecovery ekonomi akibat COVID-19 dan juga menyelesaikan hutang-hutang kita yang semakin menumpuk lebih dari 6.000 triliun. Ya, jangan kita melakukan pengeluaran yang tidak perlu begitu. Jadi publik juga merasa ya diprank oleh presiden karena dalam kampanye tidak pernah diungkap bahwa presiden akan memindahkan ibu kota kalau menang. Karena bisa jadi kalau ini diangkat dari awal, mungkin publik tidak akan memilih Pak Jokowi karena mayoritas masyarakat menurut keyakinan kami dan juga data-data yang kami miliki itu tidak menghendaki pemindahan ibu kota ini karena dua hal tadi, yaitu dari prosedurnya, karena selain bicara legalitas juga bicara legitimasi. Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian. Jakarta akan terus menjadi pusat kegiatan kebudayaan, akan menjadi simbol dari bangsa Indonesia itu tetap. Nah, pemerintahannya pindah ke sana, tetapi ke Jakartanya akan tetap dan kita akan terus bangun Jakarta. Dan masalah-masalah yang ada di Jakarta akan terus kita ikhtiarkan untuk bisa diselesaikan. Kami berharap tanah yang tempat kami bercocok tanam selama berpuluh-puluh tahun, ya bahkan mulai dari nenek moyang kami mungkin ratusan tahun ya di sini itu diinklap khusus untuk kami masyarakat adat, dibikin surat legalitas yang diakui hukum yang sah gitu. Itu aja harapan kami. Juga melibatkan nanti kan IKN ini bukan sedikit membutuhkan tenaga kerja. Anak-anak kami sudah kehilangan mata pencarian. Tolong anak-anak kami ini diperhatikan, diperdayakan, dibina, bukan dibinasakan. Kalau binasakan, wah kita lebih baik mati sekarang daripada mati besok. Ya, karena sampai sekarang pun kita belum secara sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh dari rencana pemanfaatan ruang di IKN ini. Tapi berdasarkan informasi awal yang kita terima bahwa
diupayakan pembangunan IKN ini sekecil mungkin bersinggungan dengan pemukiman-pemukiman masyarakat. Nah, tentu yang kalau ataupun tidak bisa dihindari, ya tentu adalah proses yang dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada areal yang dimiliki oleh masyarakat. Suku Pasar Balik meminta pemerintah agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani
dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara.